Allah, dia hidupnya akan sumpah. Dia hidupnya akan apa? Dia hidupnya akan sumpah, sedih, stres. Sebab apa? Dia tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dini yo, aku budaya mekengkeng. Sedino mulai pagi sampai malam saya sudah berusaha. Kemudian apa? Kemudian kok cuma untuk ekor gak sesuai, untuk ekor tolong pulai. Ini buang-buang waktu ini, menyia-nyiakan waktu, tidak menerima ketentuan Allah. Akhirnya gimana? Dipikir, kemudian apa? Sumpah keceron, nemes keceron, stroke mati. Orang kalau mau panjang umur yang senang. Orang itu kalau mau panjang umur yang senang. Allah perintahkan agama ini untuk senang, bukan untuk sedih. Buktinya apa? Allah perintahkan untuk bersyukur. Allah perintahkan untuk bersyukur. Nah, orang yang bersyukur itu, saya ingin orang yang bersyukur itu dapat musibah atau dapat nikmat? Nikmat. Orang bersyukur itu dapat nikmat. Nah, kalau segala sesuatu yang datangnya dari Allah kita anggap semua itu nikmat dari Allah, selesai. Senang tak boleh. Tidak pernah ada sumpah. Sebab apa? Semua pemberian Allah, baik itu apa? Sing rupane apik utawa sing rupane elek, baik itu berupa apa? Hal yang baik seperti nikmat ataupun musibah, jikalau itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dia anggap semuanya nikmat dari Allah. Maka apa? Hidupnya seneng dong. Seneng dong. Ini adalah kunci kebahagiaan, kunci kesenangan. Makanya itu orang yang ragu akan ketentuan Allah, orang yang tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia akan hidupnya akan dipenuhi dengan kesedihan dan kesumpahan. Masya Allah. Waliyadzubillah. Wal yahdharil 'abd inda dzalika min law wal walima wa kaif. Maka dari itu hendaknya seorang hamba itu menghindari perkataan ini. Andai kata, coba andai kata sakjane jane wong kene. Walima, kenapa? Wa kaifin, kenapa? Sebab apa? Menurut kata-kata wong sing gak terima ini. Hindari perkataan itu. Makanya Al-Imam Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad beliau mengatakan di dalam qasidahnya apa? Lawalim wa kaifin qaulun di hamad. Lawalim wa kaifin qaulun di hamad. Andai kata, kenapa, bagaimana, itu adalah ucapan lihamat orang-orang bodoh. Lalu bisa dikatakan bodoh? Ya, ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq. Dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia seakan-akan tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Anallah hakim adilun fi jami' af'alihi wa aqdiyatihi. Allah taala itu zat yang maha bijaksana, zat yang maha adil fi jami' af'alihi, di dalam setiap pekerjaannya, di setiap pekerjaan Allah, wa aqdiyatihi, dan di setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha adil di dalam segala-galanya. Wa annahu la yabghi li'abdil mu'min, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan ketentuan kepada hambanya yang mukmin, tidak memberikan ketentuan kepada hambanya yang mukmin bisain dengan sesuatu, wa in karihat nafsuh, walaupun itu tidak disukai. Ketentuan itu tidak disukai oleh orang tersebut. Loro, siapa yang senang loro? Miskin, siapa yang suka miskin?
Kecelakaan, siapa yang suka kecelakaan? Musibah, siapa yang suka musibah? Itu semua hal-hal yang dibenci. Tapi walaupun itu dibenci, kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, illa wa yakun lahu fi khair wal khairah. Kalau itu datangnya dari Allah, pasti di situ ada kebaikan. Pasti di situ ada kebaikan. Wa aqibah hasanah, dan mengakibatkan sesuatu yang baik. Fal yuhsin dhannahu bi rabbih, maka apa? Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buruk sangka kepada Allah. Wal yardha bi qada'i, baik sangka kepada Allah, ridha dengan ketentuannya. Wal yarja ilaihi bidullihi wa iftiqarih, kemudian apa? Kembali kepada Allah dengan apa? Dengan menghinakan diri dan membutuhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan diri kepada Allah. Wal yakif baina yadayhi bi khudu'ihi wa inkisarih. Kemudian apa? Ayo kita berdoa kepada Allah, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala bi khudu', dengan apa? Dengan hati yang khudu', yang khusyuk, dengan hati yang inkisar, yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wal yakthur min hamdihi wa thana'i alaih, dan memperbanyak berhamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirrihi wa usrihi, baik itu dalam keadaan senang ataupun susah. Wasyiddatihi wa rakhaihi, baik itu dalam saat keadaan sempit ataupun lapang. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini katanya Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad. Makanya itu apa? Ada makalah yang mengatakan ta'arraf fir raha ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf fir raha, kenali Allah, dekati Allah. Firraha, ketika kamu lapang, ketika kamu senang, ketika kamu bahagia, ketika kamu banyak rezeki, ketika kamu hatimu sedang bahagia, dekati Allah. Maka apa yang terjadi? Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan senantiasa mengingatmu kelak kamu ketika dalam keadaan susah. Ketika susah Allah ingat kepada hambanya, asalkan ketika senang ingat kepada Allah. Kalau kita kan tidak dibalik, kita ini kan hidupnya dibalik, prinsipnya dibalik. Sudah dikasih solusi. Ta'arrafir roha, dekati Allah. Dekati Allah. Mendekatlah kepada Allah ketika kamu senang, lapang, senang, bahagia. Minta sama Allah, dekatlah kepada Allah. Nanti apa? Niscaya ketika kamu susah, Allah akan datang membantumu, kan gitu. Kalau kita kan tidak dibalik. Ketika senang lupa, maksiatun. Masya Allah. Pas lagi senang, rezeki lagi akeh, mobil 5, motor loro, duwe omah, masya Allah. Wah, sembarang doyan. Sembarang doyan. Buas, los, dol. Tapi begitu sudah entek lagi. Ono sing DP ono teko wong iki. Kata Allah ngasih sembarang diirisi kabeh ya Allah Gusti. Kadang-kadang ngirisi kedagingan, kadang-kadang ya Allah Gusti. Loh ini kan karena apa? Ini karena prinsipnya terbalik. Coba ketika senang ingat Allah, ketika banyak uang apa? Dia ingat kepada Allah. Pas nembe sugih, pas baru sugih, diberi rezeki banyak oleh Allah SWT, dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa? Bantu tetangga yang kurang mampu, bantu orang-orang yang sedang kesusahan,
bantu majelis, bantu musola, bantu masjid, bantu orang dengan hartanya. Kemudian apa? Mau punya mobil, bantu tonggoni, bantu, pokoknya buat apa? Buat kemaslahatan, buat mendekatkan diri kepada Allah. Maka apa? Ketika kamu terpuruk, Allah akan turun tangan. Iki sing jenengane dekengan Musa. Lah iki gak sugih begini. Begitu anjlok tiba fakir langsung lagi DP. Ya Allah, lagi mangkat ke masjid, mangkat ke musola, mangkat ke majelis. Terus ngono jajal isi pas aku sugih, jajal kok. Jajal percuma kene wis gak apa-apa. Kok jajal? Coba apa sih kok? Coba apa? Bahasane coba wis kasih kabeh. Ini apa? Makanya itu dekati Allah, mendekatlah kepada Allah ketika senang, maka niscaya Allah akan turun tangan, Allah akan memberikan pertolongan yang ketika kita susah. Makanya apa? Nah kalau sudah semacam itu, kalau sudah Allah itu membantu, memberikan pertolongannya ketika kita susah, gimana? Susah senang podo. Kita dalam keadaan senang, ingat kepada Allah, dekat dengan Allah. Susah pun kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis ditanani ngene lho. Wong iku iso diarani istiqomah, iku ditanani ngene. Kapan kok ana wong ijeh sugih, ijeh jaya, kok gelem mendekatkan diri kepada Allah, kok mau mendekatkan diri kepada Allah, sobone masjid, sobone musola, sobone majelis taklim, ya kan, kumpul dengan orang-orang soleh, cinta dengan orang-orang soleh, titenono mesti kok saumpama kok saumpama tiba melarat, orang bakal berubah, tetap istiqomah. Karena apa? Hatinya kuat. Tapi kalau sudah apa? Sudah kalau nek wis tiba lagi sobo masjid, sobo musola, sobo majelis taklim, cedak karo orang-orang soleh. Ya ini janjane apik. Ini jadi bukan perkara yang buruk. Ini bagus, cuma salah aja, salah penempatan gitu. Harusnya kan dari awal kan gitu. Harusnya dari awal. Nah orang-orang yang semacam ini biasanya loh, menurut pengalaman saya tidak bilangin semuanya, tapi ini bicara menurut pengalaman. Pengalaman itu nek wis wong kena masalah jebret lagi apa? Lagi mangkat majelis, sobone masjid. Iku biasanya nek untuk nikmat neh balik neh. Si muga-muga awake dhewe diparingi istiqomah. Amin. Awake dhewe diparingi istiqomah. Contohnya sudah banyak. Sing teko rene bermasalah itu banyak. Yang datang ke sini semua salah tok uripe koyo iku Gusti Allah nyiptakno dhewe dienggo apa? Dienggo napani masalah. Uripe seakan-akan ora ana nikmate belas ora ana. Isine mulai A sampai Z kabeh masalah tok. Bar masalah hilang saya, wong hilang. Sak wong hilang. Masya Allah, ajaib. Masya Allah. Jadi apa? Ini loh apa? Kadang-kadang kita ini berubah. Kita tidak punya masalah. Kita tidak punya masalah sama orang lain. Ada orang bawa masalah ke kita. Kemudian apa? Dia membawa masalah. Awake dhewe iki diuber-uber seakan-akan kita yang punya tanggungan masalah itu. Ngene iki wis akeh. Gini wis model ini wis akeh. Makanya itu tidak kaget. Makanya majelis saya itu mulai dari dulu itu alhamdulillah mantan orang kaya. Rata-rata itu mantan wong sugih sing ngisi. Wis majelis saya di Sukabumi isine nopo? Isine mantan tuan tanah, mantan bos-bos resto, bos-bos apa eksportir,
Muantar niku sedaya. Itu isinya majelis yang di Sukabumi, majelis yang di Tangerang, masya Allah akeh niku. Ono sing mantan bos bahar, ono sing mantan konveksi, bos konveksi, gede-gede kabeh iki. Mantan bos kabeh, alhamdulillah. Mlebu kene ya alhamdulillah. Intine mantan bermasalah semua kan gitu ya. Pokoknya mantan kabeh, mantan wong sugih kabeh. Ya alhamdulillah. Ije diparingi napa masih dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri, untuk bisa mengikuti sesuatu yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت للكاتب أوصاف وضعي القلوب أدعي الأشجانا والله قد أتاني فما يسامي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد علمته صفة ربنا وحدانا فإن ابتزلنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للوحيد العلي لها نبدأ سنين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا ضرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا واسلك بنا في نهج ظاهر المصطفى ثبت على قدم حبيبي خطانا آلنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا درعانا واربط به في كل حال حملنا وحبال من ودى ومن والانا الموصلين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق والظالمين أوصانا والحاضرين والزايد في جميعنا هانا بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاغفر لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانزل بنا سنة الله في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا واشفي وعافي أجل مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح نقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله وحر قدره الصباح وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة. Kotak bisa diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري في مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اكدي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك لي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك والحقني بالأسفياء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا يا ربنا
بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا أننا أشرفنا فتب علينا توبة نغسل كل حوبة وسرنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة عشيرة وصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه جد طش صحبي والحمد لله وقل أكبر السنة والحال من الفتوح والمنوه والرسول صلى الله عليه وسلم فهديني والدين صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon bantuan surat Al-Fatihah untuk Ananda Asya Samha Salsabila binti Nur Khalik Mas Khalik yang biasanya dari Naus Tanguliki anaknya meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amal solehnya, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mohon bantuan suratul Fatihah untuk Ibu Halim binti Rukan, Ibu Eki atau Genji yang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala segerakan kesembuhannya dengan syifa syu'an la yubadilu saqaman wal alaman ala hadin yahutin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bisa